Bapak Ibu Jemaat GKI Guntur dan GKI Gatot Subroto yang terkasih, Shalom. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita kembali mengadakan kebaktian online dalam rangka memperingati Hari Pentakosta. Kiranya Tuhan selalu menjaga Bapak Ibu Jemaat sekalian tetap dalam keadaan baik dan sehat. Saya akan membacakan beberapa warta lisan sebagai berikut. 1. Bapak Ibu Jemaat sekalian, Bapak Ibu dapat mengikuti ragam sapaan dan refleksi, yaitu program mimbar kecil melalui kanal YouTube GKI Guntur yang dikemas dalam bentuk renungan dan pujian. Dan juga refleksi yang bisa dilihat pada media Facebook Pendeta Iwan Sentoso. Silahkan jemaat menyimak dan menjadi perenungan selama masa social distancing ini. 2. Bapak Ibu Jemaat sekalian yang tergerak untuk berbagi berkat Tuhan, GKI Guntur bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung dalam peduli COVID-19. Bapak Ibu dapat memberikan dukungan dana melalui nomor rekening BCA dengan nomor 775 0323 256 atas nama GKI Klasis Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Warta Jemaat Digital. 3. Jemaat Tuhan, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 telah disalurkan bantuan 100 sak beras kepada pihak Kelurahan Malabar dalam rangka partisipasi GKI Guntur dalam membantu warga lingkungan Jalan Malabar yang terdampak COVID-19. 4. Tentang persembahan. Jemaat atau simpatisan GKI Guntur bisa memberikan persembahan dengan cara: pertama, transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 777 03 33363 atas nama Gereja Kristen Indonesia, atau scan QR Code untuk aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Atau jemaat dapat memasukkan dan simpan ke dalam amplop, kemudian dapat dibawa pada saat kita kembali kebaktian di gereja. Kemudian transfer persembahan Rumah Kencana 1 melalui nomor rekening BCA 777 19 22213 atas nama Gereja Kristen Indonesia Jabar. 5. Pada kebaktian Pentakosta 31 Mei 2020 ini, kita juga akan mengumpulkan persembahan tahunan yang bisa dikirimkan melalui transfer atau scan QR Code. 6. Di masa pandemi ini, Majelis Jemaat GKI Guntur mendukung anggota jemaat yang membutuhkan sarana media untuk memasarkan dagangannya. Ada berbagai macam makanan dan minuman yang ditawarkan. Untuk itu, bila ada dari Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi, mendukung, dan membeli, dapat dilihat di katalog Guntur Belanja Online. Dapat menghubungi Penatua Amanda Sasanti di nomor WhatsApp 0811 2134 966. 7. Dalam mendukung upaya pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Guntur, bakal jemaat Ujung Berung, dan pos jemaat Kopo Permai yang bersifat pertemuan ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. 8. Jemaat Tuhan, kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma
Bersama kita ikut juga melayani Penatua Febrianto dari GKI Gatot Subroto. Sesuai informasi di Warta Jemaat bahwa mulai tanggal 19 April, Pendeta Edo juga difungsikan melayani sebagai pendeta konsulen di GKI Gatot Subroto. Demikian Warta Lisan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah pagi ini. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah online. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam perziarahan hidup, untuk memberi air hidup di tengah gersang dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Suara Yesus kudengar, hai mari yang penat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Suara Yesus kudengar, hai mari yang penat. Serahkanlah kepadamu bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhan, udahlah berserah. Jiwamu yang lebih besar dibuat yang Suara Yesus kudengar, Allah sadarlah. Dan air hidupku baru, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhan, udahlah berserah. Udahlah air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus kudengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahmu, harimu cemerlang. Udahlah pada Tuhan, hindari mulia. Seluruh jalan hidupmu, cara bahagia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya. Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panen. Di hari itu juga ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen. Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang
memberikan kehidupan di gurun gersam. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit. Dalam Roma 5 ayat 1, kemudian 3 sampai dengan 5, tertulis, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat resah,
yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran, dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampuni kami jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu, yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibatnya kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami ya Tuhan, jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut untuk peka dan rela dibentuk. Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami Roh-Mu, supaya hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Saudara, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan, kenyataan bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Di tengah berbagai situasi dan kondisi yang terjadi, kami dapat terus belajar untuk menyandarkan diri dan berpegang pada kasih dan kuasa Tuhan, khususnya pada firman Tuhan. Kalau sebentar kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami, karena kami pada dasarnya adalah pribadi yang lemah. Biarlah melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk menerima firman Tuhan ini dengan baik, sehingga pada saatnya kehidupan yang kami jalani sungguh-sungguh dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, oleh kehendak Tuhan, oleh apa yang Tuhan inginkan untuk boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami jalankan ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan khususnya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya pada saat ini. Kami mau mempersembahkan diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Guntur, Bakal Jemaat Ujung Merung, dan Pos Jemaat Kopo Permai. Salam juga bagi jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto yang persis kemarin genap berusia 31 tahun.
Juga bagi Bapak Ibu jemaat dan simpatisan GKI yang lain atau bahkan yang berasal dari gereja lainnya. Saudara-saudara, kita bersyukur pada minggu ini kita boleh bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari raya gerejawi yang mungkin saja tidak terlalu ramai seperti hari raya gerejawi yang lainnya. Hari raya Pentakosta adalah hari raya yang biasa kita maknai selain dari turunnya Roh Kudus, juga dengan syukur tahunan. Ibu saudara, kalau kita bicara tentang hal yang baru, pasti perlu penyesuaian. Hal yang paling simpel adalah yang sekarang ini sedang kita alami, yaitu dengan adanya pandemi ini, kita harus lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah, sehingga benda yang mungkin paling akrab untuk kita adalah smartphone. Di benda ini kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas, mulai dari nonton YouTube, lalu kemudian bertransaksi, beli makanan, beli barang-barang, ngirim sesuatu, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dikerjakan sekarang di smartphone ini. Kalau dulu ketika handphone ini belum dikatakan smart, ibu saudara, itu mungkin para pemakainya lah yang harus smart ketika handphonenya masih belum smart. Tapi kalau sekarang handphonenya udah smart, jangan-jangan pemakainya jawab sendiri, ibu saudara. Pastinya tidak ya. Tetapi ketika kalau kita ingat pertama kali kita mempergunakan smartphone, tiap kali ada update, tiap kali ada sesuatu yang baru, kita harus belajar menyesuaikan diri. Sekarang sudah mulai banyak orang yang bisa mempergunakan untuk merekam video, lalu juga ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Tapi semua itu kita harus belajar, kita harus menyesuaikan diri. Kita harus belajar dengan sistem yang baru. Dan sistem yang baru itulah yang kita terus-menerus mau pelajari supaya kita tidak ketinggalan zaman. Kurang lebihnya, ibu saudara, di dalam diri kita juga saat ini seperti apa adanya kita bekerja sebuah sistem. Sistem yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Termasuk mungkin juga salah satunya adalah Roh Kudus yang berpengaruh. Dan ketika kita memaknai hari Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus, kita mau sungguh-sungguh menguji diri kita, apakah dalam sistem yang sekarang bekerja dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu benar yang paling dominan adalah Roh Kudus, atau jangan-jangan yang dominan adalah yang lainnya, sehingga sistem yang bekerja dalam diri kita bekerja begitu rupa tetapi terlalu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau tidak ada Roh Kudus di dalamnya, bukan berarti kita tidak bisa bekerja. Ada, bisa bekerja lewat hal-hal lain. Ambil contoh, ibu saudara ya. Ada beberapa waktu yang lalu, atau dulu mungkinnya beberapa tahun yang lalu, ada tayangan di TV yang sempat juga agak booming gitu ya, agak ramai, yaitu tayangan misteri yang menggambarkan bagaimana kalau orang-orang itu kesurupan. Ya, kesurupan itu kan berarti ada roh lain yang masuk ke dalam tubuh orang itu. Lalu kemudian ada hal-hal lain, tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Sunda, atau yang paling umum adalah minta kopi gitu ya. Nggak pernah kita lihat misalnya dikasih kopi, terus dia minum, kurang manis, nggak pernah seperti itu. Atau ketika dia minum, ini kopi sasetnya, saya mau kopi luwak, nggak pernah ada. Ya, ada sistem yang bekerja di dalam, sistem lain yang bekerja di dalam tubuh orang tersebut, ceritanya gitu ya, terlepas dari benar ataupun salahnya. Tapi ada sebuah sistem yang bekerja yang lain yang bukan dirinya, sehingga kemudian dia merasa atau melakukan sesuatu, tindakan apapun itu bukan dari dirinya sendiri. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2, kisah ketika murid-murid pada akhirnya bisa menerima Roh Kudus itu, saya percaya bahwa, atau kita jangan sampai memaknai bahwa seolah-olah murid-murid itu ketika menerima Roh Kudus jadi nggak sadar, jadi terus ngomong macam-macam yang ngaco. Lalu orang ada yang bilang ini artinya gitu ya, oh mereka sedang mabuk oleh anggur manis dan lain sebagainya. Saya percaya
bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri para murid itu sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan, sesuai dengan apa yang mereka bisa alami. Sehingga ketika orang-orang ada yang mendengar bahwa oh mereka sedang melakukan atau mereka sedang mengatakan, mereka sedang menyebutkan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan misalnya, itu bukan kemudian Petrus misalnya begitu ya, bukan Pak Petrus ini ya, Petrus misalnya ketika masuk Roh Kudus dalam dirinya, bukan dia jadi nggak sadar, lalu kemudian dia berkhotbah, lalu dia ngomong segala sesuatu, tiba-tiba, tadi gue ngomong apaan ya? Saya percaya nggak seperti itu. Saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja dan dia dengan sadar mau dituntun, mau diarahkan. Yang berbeda, yaitu yang membedakan dari kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, adalah kita selalu punya pilihan. Kita selalu punya pilihan untuk menjadikan Roh Kudus ini sebagai sistem yang kemudian menyatu dengan hidup kita, atau kita memisahkan Roh Kudus ini dan kita membiarkan sistem lain yang kita nikmati sekarang ini yang kemudian akan kita lakukan. Ibu Saudara, mungkin kita juga mengikuti ada banyak sekali kejadian belakangan ini. Misalnya kalau dari sisi konten YouTube yang mungkin pernah Bapak Ibu saksikan, ada saja orang yang melakukan atau membuat konten yang mungkin tidak terlalu baik. Ada yang bikin konten prank, berikan sesuatu kepada transpuan ya, seolah-olah paket sembako tapi ternyata sampah isinya. Ada juga konten-konten lain yang menunjukkan bahwa misalnya nih terjadi di Jakarta, di salah satu pusat gerai makanan cepat saji yang terkenal. Waktu itu ada orang yang bikin konten makan ngumpul-ngumpul di situ, ngariung, beli makanan di situ, lalu kemudian seolah-olah tidak ada apa-apa terjadi. Lalu kita lihat juga di berita-berita di televisi gitu, atau mungkin di berita online, itu orang Indonesia ini memang luar biasa. Ya, mungkin rata-rata memang sakti mandraguna, Ibu Saudara. Jadi mereka tidak takut ngumpul-ngumpul, ngantri, ada yang masuk berjejalan ke mall, ada juga yang ngantri di bandar dan lain sebagainya. Saya percaya mereka semua punya pilihan. Dan ketika ada pilihan itu mereka akan berpikir, ya, pilihan yang mana yang harus mereka lakukan? Untuk rame-rame ngantri atau tidak? Atau untuk tetap datang, untuk misalnya ya, untuk tetap datang ke pasar, beli baju baru misalnya begitu, atau tidak? Atau pakai saja baju yang lama? Manusia selalu punya pilihan. Dan pilihan apapun yang diambilnya itu bergantung dari sistem apa yang lebih banyak terjadi, yang lebih banyak mempengaruhi diri mereka. Kalau dalam firman Tuhan, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dengan istilah yang bagi saya sangat dalam. Tuhan Yesus ketika dia berdiri, dia berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Luar biasa, Ibu Saudara. Aliran air hidup. Tema kita pada hari ini, menerima aliran hidup dari Roh. Sebuah pertanyaan, Ibu Saudara, diberikan pada kita. Sudahkah kita menerima Roh Kudus itu di dalam hati kita, untuk bertahta di dalam diri kita, untuk mempengaruhi seluruh hidup kita? Jangan-jangan masalahnya adalah karena kita sebenarnya belum menerima Roh itu sendiri untuk ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita tidak menerima, maka ketika Roh itu mau bekerja, kita cuek aja gitu. Kita tidak peduli. Dan kalau tadi saya sempat katakan di awal bahwa kalau tanpa Roh itu bukan berarti diri kita nggak bisa bekerja, sistem-sistemnya nggak bisa. Tapi yang muncul adalah misalnya keegoisan, ketidakpedulian, lalu juga mungkin dendam, amarah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang negatif lah yang akan muncul ketika sistem yang bekerja dalam tubuh kita bukan Roh Kudus yang ambil peranan penting. Jadi poin yang pertama adalah kita harus tanyakan dulu, kita udah nerima belumnya? Tuhan udah ngasih nih, kita terima nggak?
Seperti dalam kita menghadapi kehidupan kita di masa pandemi ini. Kalau misalnya kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, mana berkat yang Kau janjikan? Mana bentuk rejeki, mana bentuk-bentuk yang baik yang Tuhan mau berikan kepada saya misalnya. Kalau kita hanya terus bertanya dan mengeluh, kita tidak akan bisa menikmati dan menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Tetapi kalau kita menerima, kita akan bisa melihat itu. Kalau kita tidak fokus pada pertanyaan-pertanyaan kita, pada kekhawatiran kita misalnya, kita akan bisa melihat ada hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan. Dan dari firman Tuhan yang tadi ada satu bagian yang menjadi kunci. Dikatakan ayat 38, barang siapa percaya kepadaku. Lalu ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sama, Ibu Saudara. Kita tidak akan bisa menerima kalau kita belum benar-benar percaya. Kita tidak akan bisa merasakan karya Roh Kudus itu dalam diri kita kalau kita ternyata selama ini masih belum benar-benar percaya. Percaya bukan hanya percaya bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Tapi percaya sekaligus mempercayakan diri. Percaya dan menjalankan apa yang kita percayai itu. Sehingga ada sesuatu hal, ada proses timbal balik di situ. Salah satu keunikan dari teknologi sekarang, kalau dulu itu saya masih ingat kemana-mana ketika HP masih belum sesmart sekarang, itu kalau ada acara RC ataupun kebersamaan ke tempat-tempat lain, ke villa begitu ya, itu selalu yang terjadi hampir selalu adalah rebutan stop kontak karena mau ngecas ya. Cepetan dong, lama amat. Kalau sekarang udah jauh lebih mudah. Teknologi itu kita bisa nyimpan dulu daya di power bank, lalu kemudian power banknya kita bisa bawa kemana-mana. Lalu dalam segala situasi dan kondisi kita bisa tinggal colok dan smartphone kita bisa dicas kembali. Energinya bisa bertambah kembali, bisa kita pakai lagi. Tetapi itu juga dalam konteks sebuah pilihan. Kalau kita tidak mau melakukan itu, ya berarti prosesnya ada yang tertunda. Ibu Saudara, apa yang Ibu Saudara pilih untuk lakukan pada saat ini? Kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mau terus-menerus berusaha supaya kita mengenal Tuhan, sehingga karunia Roh Kudus itu juga yang kita terus-menerus rasakan nyata bekerja dalam diri kita. Atau kita mau asik dengan sistem yang sekarang ini sedang kita jalani. Ya pokoknya saya mengerjakan saja, nggak peduli yang lainnya seperti apa. Kalau pada Minggu Pentakosta ini kita juga nanti akan bersama-sama memberikan persembahan syukur tahunan kita. Itu tidak akan berarti apa-apa, Ibu Saudara, kalau tidak didasari dengan bahwa kita merasakan pekerjaan Roh Kudus itu dalam diri kita. Pekerjaan Roh Kudus membuat kita bisa belajar bersyukur di dalam segala keberadaan kita. Walaupun di dalam saat yang paling pahit sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, dalam rasa sakit, dalam keputusasaan, dalam hal-hal yang kita tidak harapkan, Roh Kudus itu, kalau kita biarkan Dia bekerja begitu ya secara leluasa dalam sistem-sistem dalam tubuh kita ini, pasti kita akan menemukan alasan untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi kalau tidak, maka mungkin kita akan terus mengeluh dan mengeluh. Semua orang pasti mengalami kesulitan pada saat ini. Tapi jangan sampai kesulitan itu membuat kita jadi tidak jujur. Apa yang ada pada kita? Kalau biasanya mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kondisi normal begitu ya, merasakan usahanya Tuhan berkati, usahanya bisa berjalan atau pekerjaannya juga bisa berjalan baik, sehingga kemudian ketika syukur tahunan kita juga dengan penuh sukacita bisa memberikan persembahan syukur tahunan. Ketika sekarang beberapa bulan mungkin tidak ada pemasukan, kita mungkin merasakan usaha kita menjadi sepi, pekerjaan kita juga menjadi sulit, nggak ada penghasilan. Jangan sampai sukacita ketika memberikan persembahan
syukur tahunan kita juga jadi berkurang, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu pergumulan kita, dan Tuhan mengerti. Yang penting kita jujur di hadapan Tuhan, jangan jadi tidak jujur. Kita jujur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan inilah yang akan saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga itu juga menjadi salah satu bentuk dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua rindu untuk bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Pada saat kebaktian online, kenaikan Tuhan Yesus, juga ada banyak orang yang boleh bersaksi terharu bisa melihat ibadah online di gereja GKI Guntur misalnya. Saya percaya bahwa kita semua juga rindu untuk datang kembali bersekutu di tempat ini. Tapi ketika sekarang kita masih belum bisa melakukannya, jangan sampai sukacita dan semangat kita itu jadi berkurang. Jangan sampai ketika kita harus misalnya nanti ada waktunya kita harus kembali ikut kebaktian online dari YKB atau dari gereja lain misalnya, kita harus tetap merasakan sukacita itu. Ingat bahwa hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Roh Kudus itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang kualitas sudah dinaikin, yang sudah di-upgrade. Masa karya Tuhan untuk mengupgrade kita, untuk meningkatkan diri kita, kita mau biarkan, kita mau abaikan, kita mau tidak hargai. Biarlah kehidupan iman yang kita masih berusaha untuk jalani sampai saat ini, sesulit apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita tidak pernah dibiarkan menjalani segala sesuatunya sendirian saja. Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memegang tangan kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kalau kita tiba pada pilihan, saya mau tidak peduli atau saya mau peduli, biarlah kita bisa mengambil pilihan yang tepat, sehingga pada saatnya hanya akan ada satu pilihan. Kalau Roh Kudus itu sudah benar-benar bekerja secara total, mungkin pada saatnya hanya akan ada satu pilihan, yaitu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kita percaya, walaupun ada resikonya juga, tapi itu tidak akan sia-sia, karena kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat kita akan lakukan secara berbalasan. Ada bagian satu pokok doa yang nanti dinaikkan. Setiap mengakhiri satu pokok doa tersebut, saya akan mengucapkan kalimat, "Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu," dan Bapak Ibu Saudara merespon dengan, "Dengarkanlah doa kami." Begitu seterusnya sampai kita sama-sama mengakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena atas perkenanan Tuhan kami boleh mengadakan kebaktian online pada saat ini. Kami percaya kami boleh merasakan sukacita itu, walaupun harus menjalani kebaktian tidak dengan cara yang seperti biasa kami lakukan. Biarlah kami tetap terpusat pada Tuhan. Kami tetap menjadikan Tuhan sebagai sentral dari hidup kami, bahkan dari ibadah-ibadah kami. Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, dimanapun mereka menjalani perawatan mereka. Juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik di dalam pekerjaan, usaha, mungkin pergumulan di dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah Bapa, kasih setia Tuhan, itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka dalam menjalani segala sesuatunya. Bagi mereka yang sedang menjalani perawatan, mereka juga diyakinkan bahwa kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan pada dokter dan juga tim medis lainnya, untuk bisa memberikan kondisi yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka di dalam proses pemulihan atau proses perawatan tidak lupa untuk terus berserah pada Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kondisi yang saat ini sedang mereka jalani. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Pergumulan GKI Guntur di dalam proses pelunasan untuk pembelian rumah Jalan Kencana nomor 1. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi dan situasi saat ini kami merasakan kesulitan karena ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan juga yang akan menolong kami. Tuhan juga yang akan menggerakkan anak-anak Tuhan untuk boleh memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan untuk pelunasan rumah Jalan Kencana ini. Sehingga pada saatnya kami tetap boleh menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan begitu besar dan begitu luar biasa bagi kami. Sehingga keberadaan rumah yang sedang dalam proses pelunasan ini pada saatnya juga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan GKI Guntur yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Bapa di dalam sorga, kami ingin berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami saat ini. Baik bagi pemerintah yang tentunya tidak mudah di dalam memikirkan dan menetapkan berbagai macam kebijakan sehubungan dengan pandemi yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis yang mungkin juga sudah mulai lelah dan sudah mulai memikirkan untuk menyerah. Di tengah-tengah kondisi ada banyak orang yang tetap beraktivitas tanpa menjaga diri mereka dengan protokol kesehatan yang sudah diinformasikan. Ya Tuhan, Tuhanlah yang boleh menguatkan, memberikan hikmat bagi para pemerintah. Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi para tenaga medis dan juga bagi tiap-tiap orang yang saat ini terus-menerus bekerja untuk boleh memastikan bahwa kami bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Tuhan berikan kekuatan pada mereka semua supaya mereka tidak mudah menyerah walaupun ada banyak alasan untuk menyerah.
supaya mereka melihat bahwa apa yang sedang mereka kerjakan bukan hanya mereka kerjakan untuk sesama manusia, tetapi mereka sedang kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan membekali pemerintah kami, juga para tenaga medis, untuk bisa menjalankan tugasnya, fungsinya dengan baik. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling mengerti apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami ingin hanya bersandar dan berseru pada Tuhan. Biarlah kami tetap bersedia untuk melakukan pada saat ini apa yang bisa kami lakukan. Karena sekecil apapun upaya yang kami lakukan, itu sedang kami lakukan untuk Tuhan. Biarlah kami bersedia menjalaninya terus ketika kondisi dan situasi mungkin mengharuskan kami untuk segera keluar dari rumah, segera beraktivitas. Kami juga diberikan hikmat untuk bisa mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Biarlah kami terbiasa untuk menyadari bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan dengan matang untuk diri kami sendiri itu sebenarnya bukan berdampak bagi diri kami saja Tuhan, tapi juga untuk orang lain di sekitar kami, dan terutama tanggung jawab kami, tanggung jawab iman kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini ya Tuhan. Dengar, sambut, dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
umat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dan persembahan kebaktian hari ini dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank ke nomor rekening BCA dengan nomor 777 03 33363 atas nama Gereja Kristen Indonesia, atau scan QR Code untuk aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain, atau dapat memasukkan dan simpan ke dalam amplop, kemudian dapat dibawa pada saat kita kembali kebaktian di gereja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di tengah pandemi COVID-19, kami masih memiliki pengharapan. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Semoga menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Tuhan, berkatilah juga majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita jalani hidup di depan kita hari demi hari dengan merendahkan hati, dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat yang kosong, yang siap menerima aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bawalah
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kebaktian telah selesai, saat hening untuk kita semua.